Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Hamid, SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 7 Bone. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan video pembelajaran yang saya lakukan ini merupakan salah satu program PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Kita memasuki pembelajaran hari ini, ketua kelas berdoa dan menyiapkan temannya pada saat pembelajaran. Oke, silahkan. Dengar bersiap berat. Salam para ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, teman kita baca doa. Doa dimulai. Selesai. Oke, saya absen dulu ya. Aditya, Hadir Bu. Afdal, Hadir Bu. Anissa, Ardiansyah, Awal, Dada, Syakira, Eka Noviana, Farel, Dada, Fausan, Hadir Bu. Fitri, Irwan, Khairunisa, Kiki Farel, Hadir Bu. Muhammad Alfia Nurfasya. Dada. Untuk hari ini kita akan berbicara atau membahas tentang energi dan perubahannya. Oke, sebelum kita masuk materi energi dan perubahan, saya ingin melakukan abstraksi atau pengenalan tentang materi energi dan perubahannya. Oke, ini persepsinya. Muncul pertanyaan, mengapa kita mendorong meja bersama teman terasa lebih ringan daripada mendorong meja seorang diri? Ada yang tahu jawabannya? Oke, silahkan Suci. Silahkan Nanti. Karena pada saat kita mendorong meja bersama teman akan menghasilkan usaha yang lebih besar. Jadi menurut teman Anda atau menurut Andi Hermayanti bahwa pada saat kita mendorong meja bersama teman akan terasa lebih ringan atau akan menghasilkan usaha yang lebih besar. Kedua, apa yang menyebabkan peserta didik terkadang pingsan saat upacara? Siapa yang bisa jawab? Oke, Suci. Peserta didik pingsan karena mungkin tidak sempat sarapan ingin mengikuti upacara sehingga tubuh kekurangan energi. Oke, jadi menurut teman Anda, Suci, bahwa kadang siswa itu pingsan karena dia kekurangan energi untuk mengikuti proses upacara. Oke, itulah sedikit apresiasi tentang materi usaha dan energi. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, dapat mengidentifikasi fenomena penerapan konsep energi yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, setelah melakukan literasi dan diskusi tentang persamaan matematis, usaha dan energi mekanik dengan guru, peserta dapat menganalisis besaran-besaran fisika dengan benar. Yang ketiga, dengan aplikasi PET, kita bisa menghitung energi yang terjadi. Oke. Selanjutnya, apa itu energi? Oke. Kita lihat apa itu energi. Jadi ada yang
ada yang kelebihan. Oke. Jadi itu ada yang bisa menyimpulkan dari video pembelajaran ini apa itu energi. Oke. Energi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, jadi menurut teman Anda bahwa energi itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke. Sekarang kita masuk Pak Rinti. Saya bagi kelompok. Ini adalah kelompoknya. Kelompok 1, Aditya, Syakira, Irwan, Maulana, Miftah Priya, Nabila Dresa. Sekarang gabung sama kelompok kalian masing-masing. Permasalahan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, kalian menggunakan aplikasi PET untuk mencari berapa energi kinetik dan berapa energi potensialnya. Oke. Silahkan. 25 menit ya. Silakan diskusikan, kalian maju untuk didiskusikan aplikasinya atau permasalahan pertamanya. Oke, kalian diskusikan ya. Yang pertama itu apakah mereka melakukan usaha atau tidak. Yang kedua, bagaimana mencari energi kinetik dan energi potensial pada aplikasi PET. Silakan, kalian berpoin ya. Oke, silakan. Diskusikan. Jadi kalian usahakan apa yang hasil diskusi kalian di situ ya. Sambil bisa dibuka buku paketnya. Kalau kekurangan atau kekurangan materi, silakan. Kelompok 1 dulu, silahkan melakukan persentase. Kelompok 1. Ya, semuanya masuk untuk melakukan persentasenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi usaha dan energi. Pertama-tama kita mulai dari permasalahan pertama yang akan terjadi dalam LKPD, yaitu bagaimana seseorang mendorong meja. Jika seseorang mendorong meja yang sangat berat sehingga meja tersebut dapat bergeser ke depan, dapatkah menganalisis aktivitas mendorong meja? Pada gambar dapat dikatakan melakukan usaha. Dalam analisis kami, gambar tersebut tidak melakukan usaha karena pada saat mendorong meja tersebut sama sekali tidak bergerak. Jadi perlu usaha untuk menambahkan agar meja tersebut dapat bergerak. Untuk permasalahan kedua, jika kalian naik sepeda di jalan yang datar,
dengan kecepatan sedang, kemudian kalian menambahkan kecepatan, maka kalian akan merasa lebih lelah. Mengapa hal demikian? Kita merasa lebih lelah karena energi yang kita keluarkan pada saat mengayuh sepeda itu sangat besar, sehingga tubuh akan kekurangan energi, sehingga tubuh kita menjadi lelah. Dalam permasalahan ketiga, pernahkah kamu melihat buah kelapa jatuh dari pohonnya? Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya di atas tanah maka akan membuat bekas yang lebih dalam dibandingkan dengan buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa yang mempengaruhi bekas jatuhnya buah tersebut? Yang mempengaruhinya adalah berat yang ada pada buah tersebut. Seperti contohnya buah kelapa. Kelapa memiliki beban yang sangat berat sehingga pada saat jatuh kelapa memiliki bentuk di tanah yang lebih besar daripada mangga. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua. Diagram PET. Aplikasi PET. Yang lain perhatikan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Oke. Nah, untuk permasalahan selanjutnya kita menggunakan aplikasi PET. Di situ kita dapat mengetahui bagaimana caranya kecepatan, massa dan ketinggian benda dapat kita ukur. Yaitu di sini kami telah disajikan beberapa massa, kecepatan dan ketinggian. Kami akan menghitung semuanya. Dari hasil yang kami dapatkan, ada beberapa hasil yang kami dapatkan di sini setelah menghitung dengan aplikasi PET. Untuk energi kinetik, kami menggunakan rumus 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2. Dan untuk energi potensial, kami menggunakan rumus massa kali gravitasi dan kali ketinggian. Oke, untuk yang massa 50 bagaimana? Untuk kolom pertama. Massa 50 untuk kolom pertama berapa energinya, berapa energi potensial? Untuk tabel pertama, massanya adalah 50 kg, kecepatan 10,3, ketinggian 5,0. Dan dari rumus yang telah ditetapkan, kami mendapatkan hasil 2.704. Untuk energi potensial, kami mendapatkan hasil 2.650. Dan untuk tabel kedua, dengan massa 100 kg, kecepatan 10,2, ketinggian 5,0. Kami mendapatkan hasil 5.502. Dan untuk energi potensial 4.718. Kesimpulannya dari pendataan apa yang baca hasil kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari grafik tersebut adalah dari kedua grafik di atas, untuk benda yang massanya lebih kecil, kecepatannya lebih besar, tetapi energi kinetik dan energi potensial berbanding lurus. Sedangkan untuk diagram kedua, massanya semakin besar, tetapi kecepatannya semakin kecil, tetapi energi kinetik dan energi potensial berbanding lurus. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silahkan. Ada pertanyaan? Ayo, Bu. Oke, kelompok 2. Silahkan. Silahkan berdiri untuk bertanya pada kelompok 1. Menurut kelompok Anda, apakah massa suatu benda mempengaruhi kecepatan sebuah benda? Menurut kelompok kami, massa suatu benda menurut kelompok kami, massa suatu benda sangat mempengaruhi. Apa tadi itu? Apa itu pengertiannya tadi? sangat
sangat mempengaruhi kecepatan sebuah benda. Jika bendanya ringan maka kecepatannya semakin besar. Tetapi jika masanya besar maka kecepatannya semakin lambat. Yang lain ada pertanyaan atau bagaimana jawaban dari kelompok 1? Coba jawab. Mana? Ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kami yaitu materi usaha dan energi. Di sini kami punya soal yaitu permasalahan 1. Jika seorang mendorong meja yang sangat berat sehingga meja tersebut tidak dapat bergeser ke depan, dapatkah Ananda menganalisasikan meja seperti gambar depan dikatakan melakukan usaha? Berikanlah dan apa yang harus dilakukan sehingga Ananda dapat dikatakan melakukan usaha. Yaitu tetap melakukan usaha tapi usahanya sama dengan nol dengan cara meminta bantuan pada orang lain untuk dibantu mendorong meja. Dari permasalahan 2, jika kalian naik sepeda di jalan yang datar dengan kecepatan sedang kemudian kalian menambah kecepatan, maka kalian akan merasa lebih lelah. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena banyak energi yang digunakan untuk menambah kecepatan sepeda yang bisa menyebabkan kita mudah lelah. Permasalahan ketiga, pernahkah kamu melihat buah kelapa jatuh dari pohonnya? Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya di atas tanah maka akan membuat bekas yang lebih dalam dibandingkan dengan buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa yang memengaruhi bekas jatuhnya buah tersebut? Karena buah kelapa lebih besar masanya dari buah mangga. Jadi ketika kelapa jatuh meninggalkan bekas di tanah lebih dalam daripada buah mangga. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Untuk Massa 50. kolom untuk 50 gram, berapa energi potensial yang kamu peroleh dan berapa energi kinetik? Energi potensial yang diperoleh 2,9 dan energi kinetik yang diperoleh 2,7. Untuk yang kedua, energi kinetiknya 2,6, energi potensial 2,5. Kolom ketiga, energi kinetiknya 2,5, energi potensial 2,0, energi kinetiknya 2,0, energi potensialnya 1,7. Sedangkan tabel kedua, massa 100, yaitu energi kinetiknya 5.202, energi potensialnya 5.800. Kolom kedua, energi kinetiknya 5.000, energi potensialnya 5.000. Kolom ketiga, energi kinetiknya 4.802, energi potensialnya 4.100. Sedangkan kolom keempatnya energi kinetiknya 4.324 dan energi potensialnya 3.450.
Kesimpulan dari hasil kerja kami yaitu dari grafik di atas, energi potensial dan energi kinetik berbanding lurus. Semakin besar energi kinetik, maka semakin besar energi potensial. Ada pertanyaan? Ada? Oke, beri aplaus untuk kelompok. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan LKPD dari materi, usaha, dan energi. Sebelum saya dan kelompok saya memaparkan memaparkan LKPD kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila, dan di samping kanan saya Andi Putri atau Andi Hermayanti, di samping kanannya Muhammad Fausan, di samping kanannya Ardiansyah. Baik, kami akan membacakan LKPD kami. Diskusi permasalahan 1. Jika seseorang mendorong meja yang sangat berat sehingga meja tersebut tidak dapat bergeser ke depan, dapatkah Ananda menganalisis aktivitas mendorong meja seperti gambar dapat dikatakan melakukan usaha? Tidak, karena melakukan usaha yang harus dilakukan adalah menambahkan usaha kepada meja sehingga meja tersebut bisa bergerak. Permasalahan kedua. Jika kalian naik sepeda di jalan yang datar dengan kecepatan sedang, kemudian kalian menambah kecepatan, maka kalian akan merasa lebih lelah. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena semakin cepat kita naik sepeda, maka semakin besar pula energi yang dikeluarkan sehingga badan kita menjadi cepat lelah. Permasalahan ketiga. Pernahkah kamu melihat buah kelapa jatuh dari pohonnya? Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya di atas tanah, maka akan membuat bekas yang lebih dalam dibanding dengan buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa yang memengaruhi bekas jatuhnya buah tersebut? Yaitu karena buah kelapa mempunyai ukuran dan massa yang lebih besar sehingga pada saat jatuh, buah kelapa akan meninggalkan bekas yang lebih dalam dibandingkan buah mangga yang massanya lebih kecil. Selanjutnya hasil percobaan aplikasi PET-nya. Baik, kami akan membacakan hasil percobaan dari aplikasi PET. Penyajian data. Nomor 1, massa benda 50 kg, kecepatan 10,3, ketinggian 5,5, energi kinetik 2652,2, energi potensial 2.900. 2. Massanya 50 kg, kecepatannya 10,0, ketinggiannya 4,8, energi kinetiknya 2.500, energi potensialnya 2.400. 3. Massa bendanya 50 kg, kecepatannya 9,7, ketinggiannya 4,0, energi kinetiknya 2.352, energi potensialnya 2.000. 4. Massa bendanya 50 kg, kecepatannya 7,9, ketinggiannya 3,0, energi kinetiknya 1.560, energi potensialnya 100.500. Itulah penyajian data dari tabel pertama. Berikutnya tabel kedua, yaitu massa bendanya 100, kecepatannya 10,5, ketinggiannya 5,8, energi kinetiknya 5.512,5, energi potensialnya 5.800. 2. Massanya 100 kg, kecepatannya 9,9, ketinggiannya 4,8, energi kinetiknya 4.900, energi potensialnya 4.800. Nomor 3, massanya 100 kg, kecepatannya 9,6, ketinggiannya 4,0, energi kinetiknya
4.608, energi potensialnya 4.000. Nomor 4, masanya 100 kg, kecepatannya 8,3, ketinggiannya 3,0, energi kinetiknya 3.444, energi potensialnya 3.000. Kesimpulannya? Baik, kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Andi Hermianti. Dari grafik yang masanya berbeda menunjukkan bahwa energi potensial dan energi kinetik berbanding lurus. Jika energi potensialnya besar, maka energi kinetik juga besar. Ada pertanyaan? Oke, untuk kelompok 4. Silakan. Baik, pertanyaannya adalah, jadi menurut Anda, walaupun masanya berbeda, energi potensialnya dan energi kinetiknya, apakah dapat berbanding lurus? Baik, saya akan menjawab. Iya, biarpun masanya berbeda, tetapi energi kinetik dan energi potensialnya tetap sama. Terima kasih. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang kita peroleh dari pertemuan kita hari ini, yaitu pengertian dari energi, ya kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita membutuhkan energi untuk bekerja. Jadi apabila kita kekurangan energi, kita tidak bisa bekerja atau melakukan aktivitas. Jadi energi adalah kemampuan seseorang untuk bekerja atau beraktivitas. Sedangkan usaha itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan gaya. Nah, kalau menghasilkan gaya, otomatis ada perubahan kedudukan pada benda yang diberikan oleh gaya. Saya akan membagikan evaluasi untuk dikerjakan di rumah ya. Evaluasi untuk mandiri, untuk dikerjakan di rumah. Mandiri ya, mandiri, nggak boleh kerja kelompok ya. Oke, silahkan dikerja di rumah. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi tetap usaha dan energi. Cuma yang membedakan pertemuan kita hari ini adalah energi yang bisa dirubah menjadi energi yang lainnya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas siapkan temannya. Kita baca doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kalian bersiap, gerak. Salam pada Ibu Guru. Terima kasih. Selamat hati-hati di jalan kalau pulang ya.